Selamat pagi Ibu Diandra. Jadi kami di sini akan mempresentasikan tugas kami, yaitu tentang rancangan inovasi kami terhadap suatu bisnis, yaitu Kita Bisa. Langsung saja untuk latar belakang, kami memilih Kita Bisa karena website ini berskala sangat besar, serta masih banyak inovasi yang dapat dikembangkan dari segi networking, service, dan analisis teknologinya. Dalam variety of entrepreneurship-nya, Kita Bisa ini termasuk ke dalam technopreneur dan juga sociopreneur. Alasan kenapa disebut technopreneur karena Kita Bisa ini adalah wadah untuk berdonasi dan menggalang dana secara online. Tentunya sudah memanfaatkan dunia digital dan tentunya termasuk ke dalam industri 4.0. Kemajuan teknologi dimanfaatkan oleh Kita Bisa untuk menghubungkan semangat kebaikan dan gotong royong di dalam masyarakat. Dan Kita Bisa juga bisa menggalang dana untuk beragam hal yang mereka ingin perjuangkan maupun berdonasi untuk hal yang ingin mereka bantu. Selain itu, kenapa disebut sociopreneur? Karena Kita Bisa ini merupakan misi bantuan kemanusiaan, tentunya membantu masyarakat yang sedang kesusahan, masyarakat kelas menengah ke bawah yang memerlukan bantuan, seperti masyarakat yang sedang sakit, sedang kena musibah, ataupun lain sebagainya. Jadi itu. Saya Muhammad Ibnu Maksumah di Karisma akan menjelaskan bagian nomor 3 dan 4. Nomor 3 yaitu alasan memilih objek, dan nomor 4 penjelasan teoritis 10 blok inovasi. Nomor 3, kenapa kita memilih Kita Bisa? Karena kitabisa.com merupakan website yang berskala besar, serta masih banyak inovasi yang bisa dikembangkan dari segi networking, service, dan juga analisis teknologinya. Dalam variety of entrepreneurship, kitabisa.com termasuk dalam kategori technopreneur dan sociopreneur, sehingga bisnis ini memiliki skala yang cukup luas. Lanjut ke bagian nomor 4, penjelasan tentang 10 teori blok inovasi. Yang pertama adalah profit model. Profit model ini yang dimaksud adalah inovasi di dalam kita mendapatkan keuntungan di bisnis kita. Yang kedua, network, inovasi yang kita lakukan kepada dengan orang lain, yang berhubungan dengan orang lain, yang nantinya kita bisa berkolaborasi dan menciptakan value tersendiri dari produk kita. Yang ketiga adalah struktur, inovasi di dalam struktur organisasi yang ada dalam perusahaan kita. Yang nomor 4, proses. Inovasi yang di bidang proses ini, inovasi yang bisa kita kembangkan seperti dalam metode pembuatan produk atau dan lain sebagainya. Dan yang nomor 5, product performance, inovasi yang kita berikan kepada produk kita agar lebih memiliki fungsi yang lebih dari sebelumnya. Yang nomor 6, product system, ini inovasi yang kita lakukan ke dalam produk kita agar dapat memberikan impact yang satisfying kepada customer kita, agar lebih suka lagi ke dalam produk kita. Yang ketujuh, inovasi di dalam service. Kita melakukan inovasi dalam service itu seperti contohnya kita lebih care lagi kepada customer, lebih enak dalam melayani customer, pokoknya di bidang service lah. Blok ke-8 yaitu blok channel. Itu merupakan inovasi bagaimana kita bisa memasarkan produk kita agar sampai kepada customer atau pengguna. Yang ke-9 adalah blok brand, yaitu
bagaimana kita bisa membranding lebih daripada sebelumnya agar produk kita lebih dikenal oleh masyarakat. Yang terakhir, customer engagement ini merupakan seperti berkesinambungan dengan service. Jika service kita baik, maka customer engagement kita akan baik juga. Tapi customer engagement ini bisa ditingkatkan dengan seperti menyapa customer walaupun tidak sedang berbelanja di tempat kita atau tidak sedang menikmati pelayanan kita. Terima kasih. Nama saya Muhammad Amar Zaki Wakid, NIM 010601181036. Di sini saya akan menjelaskan tentang blog mana saja yang kami inovasi dari 10 variety of entrepreneurship yang ada. Inovasi yang kami ambil adalah dari kitabisa.com. Yang inovasi yang kami ambil yang pertama adalah dengan adanya kitabisa.com melakukan kerjasama dengan Kementerian Sosial. Tujuannya adalah untuk mencari data dari para kaum disabilitas agar mereka bisa ditingkatkan value-nya. Bukan hanya sekedar mereka itu diberi kayak donasi-donasi. Jadi kayak mereka itu ditingkatkan untuk dipekerjakan untuk pekerjaan ringan seperti mencuci piring, terus kayak memotong tanaman, pokoknya yang gampang-gampang lah buat mereka. Nah, itu tujuannya untuk meningkatkan value hidup mereka biar mereka itu juga ngerasa kayak aku ini sama kayak orang biasa. Nah, itu inovasi yang pertama. Dari inovasi yang pertama itu bisa mengangkat bergerak pada bidang profit model, networking, dan channel daripada kitabisa.com. Lalu inovasi yang kedua adalah seperti dilansir dari poin A, Kitabisa itu tidak memfilter apa yang akan masuk ke website mereka. Jadi kayak bahkan orang yang minta Diamond Mobile Legend pun itu bisa masuk ke kitabisa.com. Setelah itu ada kasus dari artikel sebelumnya kalau misalnya kitabisa.com itu pernah kena tipu kalau uangnya itu ternyata dibuat sama mereka, pasangan suami istri, dibuat untuk kehidupan mereka, dibuat beli mobil. Nah, dengan adanya filter dari kitabisa.com itu bisa ningkatin hal-hal yang kayak gini itu tidak diharapkan. Hal-hal yang tidak diharapkan ini supaya tidak terjadi. Itu poin yang kedua. Nah, di poin yang kedua ini kitabisa.com itu bisa ningkatin poin daripada produk performance dan produk sistem dari Kitabisa. Lalu inovasi yang ketiga, kitabisa.com itu sering mengadakan kampanye untuk galang dana, tapi kadang itu nggak ada approach, nggak ada lanjutan daripada pihak kitabisa.com ya. Jadi kami menyarankan inovasi kalau alangkah baiknya kitabisa.com itu memberikan customer service untuk daripada mereka harus yang bikin campaign itu susah buat nunggu. Jadi kayak mereka ini di ombang-ambing gitu loh, campaign ini di ACC nggak sih sebenarnya. Nah, dengan adanya customer service ini itu bisa ningkatin proses dan service dari kitabisa.com. Terus lalu inovasi selanjutnya adalah diangkat dari kitabisa.com. Itu adanya kotak amal online. Jadi kalau misalnya ada campaign kayak kitabisa.com yang misalnya mau ngasih sumbangan, nah kadang itu ada masalah down di sistemnya yang itu bikin websitenya itu lagging, atau kadang di sistem paymentnya yang itu malah jadinya pending. Nah, kalau saran dari kami itu mengadakan kotak amal online, bisa berbentuk QR code. Nah, itu bisa ditaruh di tempat-tempat umum, misalnya di supermarket atau dimanapun. Nah, di sana mereka tinggal scan QR code langsung ke paymentnya. Jadi kayak mereka itu nggak perlu kena pending atau lagging daripada website tersebut. Nah, inovasi ini pun dapat meningkatkan kitabisa.com dari brand dan customer engagement, karena selain itu juga kitabisa.com dengan kotak amal online ini mereka bisa meningkatkan brand awareness dari mereka. Lalu inovasi yang kelima, kitabisa.com itu networkingnya bisa ditingkatkan juga dengan cara mereka itu berkolaborasi dengan beberapa kampus swasta yang ada di Indonesia. Bisa diambil contoh dari Ciputra atau BINUS. Kalau misalnya mereka bisa bekerja sama, itu dapat dua benefit dari dua belah pihak. Dari pihak instansinya, mereka itu bisa dapat pembelajaran daripada website tersebut, dan dari pihaknya bisa dapat nama dan dapat donasi yang lebih mudah. Itu bisa angkat channel dari kitabisa.com. Terus inovasi yang kedua dari terakhir pada bidang sosial, Kitabisa itu juga bisa dia itu bikin kayak sanggar seni atau sekolah yang di sana itu semua pembangunannya, fasilitas, bahkan tenaga kerjanya itu dibayar dari biaya donasi. Nah, kalau misalnya ini bisa terjadi, itu kitabisa.com itu bisa bekerja sama dengan bahkan pemerintah dari daerah tersebut agar bisa mereka meningkatkan nama channel dari kitabisa.com. Nah, inovasi ini pun pada variety of entrepreneurship-nya itu bisa
meningkatkan branding dari kitabisa.com. Dan inovasi yang terakhir adalah Kitabisa itu dikenali sama orang-orang itu yang berdomisil di kota-kota besar, padahal Indonesia itu bahkan di pojok-pojok Indonesia itu banyak banget tempat-tempat yang mereka itu nggak terjamah dan tempat-tempat itu mereka itu butuh. Nah, alangkah baiknya kalau kitabisa.com itu menerapkan sesuatu yang itu mungkin kayak kerjasama sama kantor kecamatannya sana lah atau apa, yang itu bisa berbentuk offline. Nah, memang semua dari kalau misalnya udah bisa create offline gitu, itu kitabisa.com itu bisa gampang tuh ningkatinnya, soalnya di sana di daerah-daerah terpencil itu banyak orang yang gaptek, yang susah sinyal. Nah, dan mereka itu bisa terbantu. Nah, dengan hal ini kitabisa.com dapat meningkatkan channel, customer engagement, brand, network, dan structure. Karena kalau misalnya mereka menempatkan tempat baru, itu strukturnya mereka otomatis akan berubah. Memang inovasi-inovasi yang kami keluarkan di sini itu memerlukan trial and error. Tapi kalau misalnya ini semua berhasil, menurut kami dari 10 variety of entrepreneurship itu bisa meningkatkan kitabisa.com dengan sangat minimal. Dan poin yang terakhir adalah yang paling kami tegaskan dari semua penjelasan kami tadi adalah yang harus diinovasi dengan totalnya adalah dari networking, channel, dan brand. Karena dengan meningkatkan networking, channel, dan brand, kitabisa.com itu bisa memperkuat dirinya sebagai website crowdfunding terbaik di Indonesia. Dan dengan adanya ini kitabisa.com itu bisa seterusnya memiliki channel yang lebih luas, networking lebih banyak, dan brand yang lebih kuat. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh teman saya. Halo, selamat malam. Nama saya Aditya Pramana Widakdo. Kami akan memberi 10 kesimpulan dari Kitabisa. Pertama, service, proses, brand, network, channel, profit model, customer, proses, performa, produk, sistem, struktur. Yang pertama kita coba service. Service harus diperbaiki dan diperketat untuk orang yang mendonasikan supaya tidak kecolongan lagi seperti yang ada di atas. Dan kedua, proses dipermudah dan dibuatkan tutorial cara mendonasi yang benar dan praktis. Ketiga, brand. Kalau brand sih bebas, kok ya bisa saling membantu untuk masalah donasi ini. Keempat, networknya lebih banyak lagi lah yang bisa dirangkul biar bisa membantu lebih banyak lagi. Terus channelnya harus diperluas lagi dan mempermudah lagi biar bisa lebih banyak merangkul pihak swasta yang besar dan pemerintah. Profit modelnya dia mengambil untung kecil tapi ada terus biar bisa membayar karyawan dan lain-lainnya. Untuk customernya, pakailah aplikasi dengan hal-hal yang menolong orang, jangan dibuat keuntungan sendiri. Untuk customer, proses performnya selebihnya bagus dan tolong ditingkatkan lagi. Untuk produk sistemnya ditingkatkan lagi dan diperbaiki lagi sistem servis. Dan strukturnya sangat bagus, ada unsur agamanya dan sangat bagus karena diawasi langsung oleh pemerintah. Terima kasih.